Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik, hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi tentunya di bagian leher dan sekitarnya. Iya udah, itu kan udah diserahkan kepada pihak polisian. Kita menunggu proses penyidikan aja ya. Bisa-bisa saja dalam statement itu disampaikan. Kita kan namanya institusi kan punya kewenangan ya. Ya kita doakan aja ya. Tujuan kita bagaimana mereka tetap bisa bersatu lagi. Ya. Coba saya menanggapi kasus yang sedang viral terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya, yang dilakukan saudara RB terhadap istrinya saudari LK ya, dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya. Kita sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh RB terhadap istrinya terkait KDRT ya, karena dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Dan perlu diingat bahwa tindakan kekerasan itu adalah bentuk kejahatan dan bisa dipidana ya. Berdasarkan Undang-Undang KDRT pasal 44 ayat 23 tahun 2004 itu sudah jelas ya, bahwa ini pelakunya bisa dihukum hingga 15 tahun loh kalau meninggal mengakibatkan kematian. Nah, terkait RB ini ancamannya 10 tahun karena mengakibatkan orang sakit ya, bahkan dirawat ya. Kalau 5 tahun itu korbannya tidak sampai sakit atau dirawat. Ini kan terkait Lesti dirawat, jadi hukumannya 10 tahun ya. Terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Dan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami, yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam pemeriksaan berikutnya ketika itu sudah tuangkan dalam BAP, kita akan sampaikan kembali persoalan-persoalan yang telah terjadi antara Lesti dengan si Rizky. Itu bukan soal mengakui dan tidak mengakui. Pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Dan ini kan dalam proses penyelidikan. Tidak mungkin saya seorang pengacara mendahuluin. Ya, tunggu dulu dia. Nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata di dalam BAP berubah. Kan tidak boleh ya. Saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Kenapa sih LK tidak sekaligus melakukan gugatan perceraian? Nah, inilah alasannya. Ya, banyak faktor gitu. Kadang orang melaporkan hanya ingin memberikan efek jerah. Makanya RB itu sampai saat ini belum dijadikan tersangka, bahkan dipanggil mangkir ya, apalagi dilakukan penangkapan. Jadi banyak faktor terkait KDRT itu adalah masih masalah keluarga, masalah hati.
Ya, kalau Lesti udah nggak sayang sih pastinya itu udah dilakukan gugatan cerai. Nah, itu tanda kutip itu. Ya, bisa saja karena Lesti masih sayang, masih memikirkan jauh ke depan, atau ujung-ujungnya rujuk ya, atau di belakang masih ada upaya perdamaian dari keluarga ya untuk menyatukan kembali. Itu faktor-faktor yang hingga saat ini RB belum ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, untuk netizen ya yang mencoba memberikan hukuman sosial itu wajar-wajar saja. Ini kan face-nya mereka gitu deh. Saking sayangnya terhadap mereka berdua ini, itulah bentuk rasa sayang ya dengan memberikan hukuman sosial terhadap RB ya, karena dianggap sudah melakukan tindakan kekerasan. Ya, kejadian sebenarnya waktu itu memang 2 kali kejadian ya, malam sama dini hari. Yang jelas dari segi tidak ada membanting itu berulang-ulang kali itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Berarti ada kontak fisik bang ya? Banting. Jadi ketika Rizky mau kamar mandi, mau menenangkan diri, itu ada bahasa Rizky, ya. Lalu marah, Rizky ngejar, nariklah ininya, ya, teruslah rantainya. Udah